Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan soal SKB CPNS PGSD IPA Part 2. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update soal CPNS terbaru dan materi-materi CPNS yang terbaru. Soal pertama, komponen biotik meliputi semua organisme hidup seperti tumbuhan dan hewan, fungsi, monera, dan dekomposer. Peranan dekomposer pada ekosistem adalah A. Membentuk senyawa organik dari senyawa anorganik. B. Membentuk senyawa organik dari senyawa organik lain. C. Menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang lebih sederhana. D. Menguraikan senyawa yang telah rapuh menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Jawabannya yang C, yaitu menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang lebih sederhana. Soal nomor 2, contoh dari gejala biotik kecuali A. Tumbuh dan berkembang. B. Gerak. C. Bernapas. D. Tidak bertambah. Jawaban D. Tidak bertambah ini sudah jelas karena biotik ini adalah hidup. Berarti kalau hidup pasti tumbuh dan berkembang, pasti bergerak, dan pasti bernapas. Jadi yang tidak bertambah ini adalah gejala abiotik. Soal nomor 3, hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik dan antara biotik dengan lingkungan abiotiknya terjadi di A. Ekologi dan bioma. B. Air sebagai habitat. C. Ekosistem. D. Udara dan nisia. Jawaban C. Ekosistem. Jadi hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik, biotik dengan lingkungan abiotiknya itu terjadi pada ekosistem. Soal nomor 4, dalam suatu komunitas terdapat rumput teki dan rumput gajah. Jika rumput teki menghalangi tumbuhnya rumput gajah karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksik, hal tersebut dinamakan A. Interaksi antar organisme. B. Anabiosa. C. Interaksi antar komunitas. D. Alelopati. Jawaban yang D. Alelopati. Nah, apa alelopati itu? Alelopati adalah fenomena alam di mana suatu organisme memproduksi dan mengeluarkan suatu senyawa biomolekul ke lingkungan dan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme lain di sekitarnya. Jadi adalah fenomena alam alelopati ini, yaitu organisme atau tumbuhan atau sejenisnya yang memproduksi suatu senyawa dan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan organisme yang ada di sekitar tumbuhan tersebut. Soal nomor 5, di suatu padang rumput hidup sekelompok kambing dan harimau. Jika predatornya sangat aktif, maka setelah terjadi penurunan konsumen primer akan terjadi. Konsumen primer ini berarti konsumen tingkat pertama. A. Penurunan populasi kambing dan harimau. B. Penurunan populasi harimau dan peningkatan populasi kambing. C. Peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau. D. Peningkatan populasi rumput dan harimau. Jawaban yang C, yaitu peningkatan populasi rumput dan penurunan populasi harimau. Jadi kalau kambingnya itu habis atau terjadi penurunan, berarti yang terjadi rumputnya semakin banyak, tetapi populasi harimaunya semakin berkurang karena harimau ini kan konsumen tingkat 2-nya memakan konsumen primernya. Sedangkan
produsennya tidak ada yang memakan. Seperti itu. Jadi otomatis rumputnya akan meningkat, harimaunya akan berkurang. 6. Faktor yang tidak mempengaruhi dalam meningkatkan aktivitas fotosintesis yaitu A. Penambahan intensitas sinar merah, B. Penambahan konsentrasi CO2, C. Suhu optimum fotosintesis, D. Penambahan konsentrasi O2 di udara. Jawabannya yang D. Penambahan konsentrasi O2 udara. Soal nomor 7. Untuk memperoleh zat makanan dan energi, tubuh kita menjalankan proses A. Oksidasi, B. Defikasi, C. Pencernaan, D. Ekskresi. Jawabannya yang A. Oksidasi. Soal nomor 8. Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar tentang tahapan pernapasan, yaitu A. Pernapasan seluler merupakan pernapasan yang terjadi di dalam inti sel. B. Pernapasan eksternal adalah difusi atmosfer dan gas ke aliran darah. C. Respirasi sel tidak sama dengan pernapasan seluler. D. Pernapasan internal adalah pertukaran gas dimulai dari atmosfer ke aliran darah. Jawabannya adalah yang B, yaitu pernapasan eksternal adalah difusi atmosfer dan gas ke aliran darah. Soal nomor 9. Ciri pernapasan dada pada waktu inspirasi adalah A. Otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada mengecil. B. Otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada membesar. C. Otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga perut membesar. D. Otot tulang rusuk relaksasi dan rongga dada membesar. Jawabannya yaitu yang B. Otot tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada membesar. Soal nomor 10. Infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae pada alveolus bisa menyebabkan gangguan pernapasan yang dikenal dengan istilah A. Asma, B. Pneumonia, C. Tuberkulosis, D. Bronkitis. Jawabannya yang pneumonia. Ini sudah jelas karena penyebabnya adalah bakteri pneumonia ini. Soal nomor 11. Infeksi yang terjadi pada cabang tenggorok dinamakan A. Sinusitis, B. Pleuritis, B. Bronkitis, D. Rinitis. Jawabannya yang C, yaitu bronkitis. Jadi bronkitis ini adalah infeksi yang terjadi pada cabang tenggorok, pada ini dinamakan bronkitis. Soal nomor 12. Penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium adalah A. Sinusitis, B. Pleuritis, C. Bronkitis, D. Tuberkulosis. Yang jelas kalau bronkitis berarti kan bukan, karena bronkitis tadi yang di pangkal tenggorok. Jawabannya yang tuberkulosis. Ini bisa menular. Soal nomor 13. Berikut ini adalah organ yang berperan dalam sistem pernapasan, yaitu A. Jantung, paru-paru, laring, faring, B. Faring, laring, kerongkongan paru-paru, C. Laring, faring, paru-paru, trakea, D. Hati, faring, paru-paru, trakea. Nah, ini jantung otomatis bukan. Kerongkongan ini adalah organ bukan untuk pernapasan tapi untuk makanan. Yang D. Hati ini berarti juga bukan. Jadi yang tepat jawabannya yang C. Laring, faring, paru-paru, dan trakea. Soal nomor 14. Makanan yang masuk ke dalam tubuh diperlukan untuk A. Menghasilkan keturunan, B. Menghasilkan uang, C. Menghasilkan cita-cita, D. Menghasilkan tenaga atau energi.
Jawabannya yang D, menghasilkan tenaga atau energi. Ini sudah jelas. Yang ABC ini kan bukan manfaat dari makanan. Soal terakhir nomor 15, jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah sumber karbohidrat ini berarti yang menghasilkan tenaga. A. Beras, jagung, daging, dan susu. B. Beras, jagung, kentang, dan telur. C. Gandum, sagu, biji-bijian, dan ikan. D. Beras, jagung, gandum, dan sagu. Ini juga sudah jelas, pasti banyak yang tahu jawabannya yang D. Beras, jagung, gandum, dan sagu. Karena daging ini protein, susu juga seperti itu, telur juga protein, biji-bijian ini dan ikan juga protein. Berarti yang paling tepat jawabannya yang D, yaitu beras, jagung, gandum, dan sagu. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar karena kemarin sudah muncul surat dari Menpan yang rencananya SKB dilaksanakan pada bulan September Oktober. Jadi tetap semangat belajar. Kira-kira kalau September itu kurang 1,5 bulan lagi. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap setia di channel Aryadin ini untuk mengetahui update-update materi dan soal-soal SKB CPNS. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.